Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu a'mala an 'ibadihi bisidqin niyyat. Asyhadu an la ilaha illallah dzul kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma 'arifna bika hatta na'rifuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma abligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberikan nikmat-nikmat lahiriah dan batiniyah dengan bersyukur kepada Allah. Semoga Allah istiqomahkan keislaman, keimanan dan keihsanan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedang kurang sehat disehatkan oleh Allah, baik lahiriahnya maupun batiniyahnya. Semoga yang sedang kekurangan Allah cukupi kekurangannya. Allah berikan rezeki yang melimpah, rezeki lahiriah dan batiniyah, dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 11 ya. Nomor 10 masih, sekarang tinggal hadisnya ya. Faqala itu ya. Sudah ketemu semua? 9 baris dari atas. Halaman 11, 9 baris dari atas. Di tengah-tengah ya. Faqala. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka bersabda. Faqolanya yang mana nih? Yang sebelah kanannya apa yang kedua? Yang kedua. Oh, yang kedua. Iya. Innallaha langsung ya. Innallaha tabaraka wa ta'ala. Innallaha tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala idza kana, apabila datang, idza kana, apabila datang, yaumal qiyamati, hari kiamat, yaumal qiyamati, hari kiamat, yaqdi, mengumpulkan, yaqdi, mengumpulkan, baina khalqihi, di antara makhluknya, fakullu ummatin
maka setiap umat jasiyatun itu bangga. Jasiyatun itu bangga. Fa'awwalu man maka orang yang pertama. Fa'awwalu man maka orang yang pertama yud'a dipanggil. Yud'a dipanggil bihi dengannya rajulun seseorang qad jama'al Qur'ana sungguh mengumpulkan Al-Quran. Maksudnya mengumpulkan, dia mengajarkan, dia belajar, dia menghafal dan dia mengamalkan. Maksudnya mengumpulkan ya. Dia belajar, dia mengajar, dia membaca Quran, kemudian dia hafalkan Quran dan dia mengamalkan Quran. Mengumpulkan Al-Quran. Wa rajulun dan seseorang kutila yang terbunuh. Kutila yang terbunuh fi sabilillahi di jalan Allah. Fi sabilillahi di jalan Allah. Wa rajulun dan seseorang. Wa rajulun dan seseorang kafirul mali yang banyak harta. Kafirul mali yang banyak harta. Fayaqulullahu ta'ala maka Allah ta'ala berfirman. Fayaqulullahu ta'ala maka Allah ta'ala berfirman. Lil qari'i kepada qari. Siapa qari? Pembaca Quran. Tadi yang mengumpulkan Quran tadi, jama'al Quran. Lil qari'i kepada qari. Alam u'allimuka. Alam u'allimka disukunkan ya pada alam. Alam u'allimka. Alam u'allimka disukunkan ya. Bukankah telah ku beri? Bukankah telah ku beri ilmu kepadamu? Wah, banyak ya artinya. Bukankah telah ku beri ilmu kepadamu? Bukankah telah ku beri ilmu kepadamu? Sudah. Ma anzaltu
apa yang aku turunkan. Ma anzaltu, apa yang aku turunkan. Ala rusuli, kepada rasulku. Maksudnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ala rusuli, kepada rasulku. Qala, berkata. Qala, ia berkata. Siapa yang ia berkata? Qori, ya, orang yang baca Quran. Qala, ia berkata. Bala ya Rabb, benar duhai Allah. Bala ya Rabb, benar duhai Allah. Qala, Allah berfirman. Qala, Allah berfirman. Famadza amilta. Nah, ini ada yang kurang ini. Famadza amilta, maka apa yang engkau lakukan. Famadza amilta, maka apa yang engkau lakukan. Maka apa yang engkau lakukan. Nah, ditambahin dulu ya. Fima, langsung tanda tanya kan di situ. Harusnya ada tambahannya. Fima alimta. Ya, alimta, ain, lam, mim, tak disambung semua. Alimta. Fima alimta. Nah, ini kurang sedikit ini. Hadisnya itu famadza amilta fima adimta, begitu ya. Nah, kalau begini rancu. Famadza amilta, maka apa yang engkau lakukan. Fima alimta, terhadap yang engkau ketahui. Fima alimta, terhadap apa yang engkau ketahui. Jadi sebelum tanda tanya, habis fima ada alimta, ya. Terhadap apa yang engkau ketahui. Terus qala, ia berkata. Qori. Kuntu, adalah aku. Aqwamu bihi, aqwamu bihi, menegakkan dengannya. Menegakkan dengannya. Sudah? Ana illaili, di malam hari. Ana illaili, di malam hari. Wan nahari, dan siang hari. Dikit lagi ya Bu ya. Sabar ya. Terusin. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman. Fayaqulullahu ta'ala,
maka Allah Ta'ala berfirman. Nah, ini kan sering ya, jadi insya Allah sudah hafal kan kalau diulang-ulang ya. Lahu kepadanya, kepada siapa? Qori. Kadzabta, bohong kamu. Kadzabta, bohong kamu. Wa taqulu, dan berkata, al malaikatu, malaikat. Wa taqulu, dan berkata, al malaikatu, malaikat. Kadzabta, sama ya, bohong kamu. Masya Allah, Allah berfirman, bohong kamu. Malaikat juga semuanya berkata, bohong kamu. Bal aradta, akan tetapi engkau bermaksud. Bal aradta, akan tetapi engkau bermaksud. Ayyuqala, agar dikatakan. Ayyuqala, agar dikatakan. Fulanun qari'un, fulan itu qari. Fulanun qari'un, fulan itu qari. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan. Dzalika, yang demikian itu. Fayu'maru, maka diperintahkan. Fayu'maru, maka diperintahkan. Bihi, dengannya. Ilan nari, ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ilan nari, ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai situ dulu ya. Kalau kepanjangan juga pegel tangannya. Sudah bisa kita baca bersama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, idza kana, apabila adalah datang yaumal qiyamati, hari kiamat, yaqbi, mengumpulkan, baina khalqihi, di antara makhluknya. Fakullu ummatin, maka setiap umat, jathiyatun, itu bangga.
Fa'awwalu man, maka orang yang pertama, yud'a dipanggil, bihi dengannya, rajulun seseorang, qad jama'al Qur'ana telah mengumpulkan Al-Qur'an, wa rajulun dan seseorang, kutila yang terbunuh, fi sabilillahi di jalan Allah, wa rajulun dan seseorang, kafirul mali yang banyak harta, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, lil qari'i kepada qari, alam u'allimka, bukankah telah aku beri ilmu kepadamu, ma anzaltu, apa yang telah aku turunkan, ala rusuli kepada rasulku. Qala, ia berkata, bala ya Rabb, benar duhai Allah. Qala, Allah berfirman, famadza amilta, maka apa yang engkau lakukan, fima alimta, terhadap yang telah aku ajarkan. Qala, ia berkata, kuntu adalah aku, aqwamu bihi menegakkan dengannya, ana illaili di malam hari, wan nahari dan siang hari. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, lalu kepadanya, kadzabta, bohong kamu, wa taqulu dan berkata, al malaikatu, malaikat, kadzabta, bohong kamu, bal aradta, akan tetapi engkau bermaksud, ayyuqala, agar dikatakan, fulanun qari'un, fulan itu qari. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan, dzalika, yang demikian itu, fayu'maru, maka diperintahkan, bihi dengannya, ilan nari, ke neraka. Wallahu a'lam. Ini hadis yang pada saat perjumpaan pekan yang lalu tentang ada seseorang, ya, yaitu Syafa'al Usbuhi, yang datang ke kota Madinah kemudian melihat perkumpulan orang, kemudian bertanya, ada apa ini, siapa itu yang lagi dikerubung-kerubungin gitu ya. Ternyata ditanya adalah Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada saat telah selesai ta'limnya, pengajiannya udah selesai, kemudian semuanya kan udah nggak ada tuh, udah pada pergi, tinggal sendiri Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di saat sudah sendiri, baru Syafa'al Usbuhi mendekat kepada Sayyidina Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, tolong ceritakan kepadaku, ya, hadis yang engkau dengar langsung dari baginda Rasul dan kau mengamalkannya, gitu ya.
Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk sini dekat kepadaku sampai nempel dengkulnya dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini hadis aku ceritakan kepadamu. Aku hanya berdua dengan Rasul dan kondisinya begini, nempel dengkulnya, kata Sayyidina Abu Hurairah kepada Syafa' al-Usbuhi. Ya. Sama, nggak ada orang sama kayak begini, cuma kita berdua. Aku pun waktu itu mendengar hadis ini dari baginda Rasulullah SAW, itu cuma berdua begini. Ya. Aku akan ceritakan hadis yang ini langsung dari Rasulullah SAW. Jadi begini ceritanya, dia nangis. Habis nangis sesegukan nangis, sesegukan. Habis nangis sesegukan kemudian tersungkur pingsan. Pada saat pingsan yang pertama hanya sebentar, pingsan yang kedua agak lama, pingsan yang ketiga lebih lama. Ya. Setelah siuman sadar, barulah hadis itu dikisahkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya yang baru saja kita baca. Innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumal qiyamah yaqdi baina khalqi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat nanti itu mengumpulkan makhluknya dikumpulin semua sama Allah. Ya. Dikumpulkan semua sama Allah. Fa kullu ummatin, tiap-tiap umat jatiyah itu merasa bangga. Kenapa mereka merasa bangga? Karena merasa amalnya banyak di dunia, merasa udah banyak ibadahnya di dunia, merasa zikirnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, baca Qur'annya banyak, sampai bangga di hadapan Allah tuh bangga. Ya, sudah sombong duluan di hadapan Allah. Ya. Fa awwalu man yud'a bihi, yang pertama dipanggil oleh Allah siapa? Rajulun qad jama'al Qur'an, seseorang yang hafal Qur'an, ngajarin Qur'an, belajar Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Mengumpulkan Qur'an itu maksudnya dia belajar, ya dia ngajar, ya dia hafal Qur'an, dia mengamalkan Al-Qur'an. Sini orang yang hafal Quran, sini qari, membaca Al-Quran, sini. Ada apa duhai Allah? Kemudian Allah berfirman kepadanya, Alam wa'allimka ma anzaltu ala rusuli. Bukankah telah aku berikan ilmu pengetahuan, telah kuajarkan kepadamu, kata Allah. Ma anzaltu, apa yang telah aku turunkan ala rusuli, atas baginda Nabi Muhammad SAW, itu berupa Al-Quran. Ya. Kemudian orang itu, qari itu berkata, bala ya Rabb, benar duhai Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, famadza amilta fi ma alimta. Apa yang kamu lakukan terhadap ilmu yang telah aku anugerahkan kepadamu itu? Kamu itu udah saya kasih pengetahuan mengenai Al-Quran, kamu bisa jadi ahli tafsir, kamu ngajarin Quran, kan begitu ya? Nah, ilmu-ilmu itu dari siapa? Dari aku, kata Allah. Ilmu terhadap Quran itu dari Allah. Apa yang telah kamu lakukan ketika di dunia terhadap ilmu yang telah aku anugerahkan kepadamu? Maka qari ini menjawab, kuntu aqwamu bi ana al-lail wan nahar. Ya Allah, aku menegakkan dengannya. Apa maksudnya menegakkan? Artinya melaksanakan aktivitas semuanya di siang malam itu pakai Al-Quran. Ya, siang malam itu melaksanakan aktivitas dengan keilmuannya, yaitu keilmuan Al-Quran. Mau makan, dia tahu dalil Qurannya, tahu. Kulu washrabu wa la tusrifu. Ya. Mau minum dia tahu dalilnya, mau sholat dia tahu, ya, oke, sholat. Dia zakat dia tahu dalilnya, dia ke pasar dia tahu dalilnya. Semua mengenai pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran dia laksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari.
Semua itu kulakukan karena Engkau ya Allah, katanya ya. Fa yaqulullahu ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, kadzabta, bohong kamu. Ya. Padahal dia belajar Quran, padahal dia ngajarin Quran, padahal dia menghafal Quran, padahal dia mengerjakan Al-Quran. Tapi di hadapan Allah dia itu dianggap sebagai pendusta, pembohong. Kadzabta, kata Allah, bohong kamu. Wa taqulul malaikah, malaikat juga semuanya bersaksi. Ya, kadzabta, mereka berkata, malaikat itu, kadzabta, kamu itu bohong. Bohong. Kamu tukang bohong. Kan gitu ya lagunya. Betul enggak? Nah, itu lagu jadul itu. Tahu tahun berapa ya, Bu? Yang waktu masih pakai apa namanya? Rambutnya di itu, kepak. 80-an ya? Bohong. Kamu tukang bohong. Ya, berarti udah tua kita ya, Bu ya? Alhamdulillah. Ya. Kenapa dia dianggap pembohong? Dilanjutkan oleh Allah, bal aradta an yaqula fulanun qari'un. Tapi kamu itu cuma bermaksud, kamu itu berkeinginan pengen dipanggil sebagai qari, cuma pengen dipanggil orang yang baca Qurannya enak, pengen cuma dipanggil orang yang hafal Quran, pengen cuma dipanggil sebagai orang yang ngerjain Quran, ngajarin Quran, ulama, ustaz, ustazah. Ya, faqad qila dzalik, maka sungguh itu sudah terjadi dan sudah aku berikan itu di dunia. Kamu udah dipanggil sebagai ustaz, kamu udah dipanggil ustazah, kamu udah dipanggil kiai, kamu udah dipanggil hafiz, penghafal Quran, kamu sudah dipanggil qari'ah yang baca Qurannya itu indah. Kamu sudah dipanggil itu dan sudah kuberikan itu ketika di dunia. Ya, nggak ada lagi udah di akhirat bagian kamu. Fayu'maru bihi ilanna. Kemudian dia diperintahkan untuk masuk neraka. Na'udzubillahi min. Maka kita jangan ngerasa aman dulu. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman dengan apa? Wah, kita itu udah banyak amalnya, ngaji, banyak amalnya umroh, banyak amalnya sedekah, banyak amalnya zikir. Belum tentu. Jangan ngerasa aman dulu. Kekasih Allah, kekhawatirannya satu. Bisa kapan saja Allah tentukan dirinya tersesat. Allah tentukan dirinya itu tidak lagi dekat dengan Allah. Allah tidak lagi mempedulikannya. Itu kekhawatirannya kekasih-kekasih Allah. Maka kalau ingin memiliki ciri kekasih Allah, jangan ngerasa aman ketika hidup di dunia. Amal kita tuh belum tentu diterima oleh Allah. Karena banyak penyakit-penyakit hatinya. Sikap-sikap ketika beraktivitas niatnya belum tentu benar, keinginannya belum tentu benar, tujuannya belum tentu Allah, niatnya belum tentu karena Allah. Jangan bangga dulu, jangan merasa aman dulu. Ternyata apa? Dia hafal Quran. Ya, hafal Quran suruh masuk neraka. Dia pembaca Quran. Pengen dipanggil suaranya bagus doang, disuruh masuk neraka. Na'udzubillahi min. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang yang hafal surah ini mustahil diazab, pasti selamat? Betul? Ada enggak yang begitu? Ada. Kalau dia bacanya lillahi, kalau niatnya karena Allah, kalau dia hafalkan surah itu karena Allah, kalau dia bacanya benar tujuannya Allah, bukan keinginan yang lain. Maka nafsu itu ada dua macamnya. Ada berapa? Ada dua.
Yang pertama, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbuk. Yang pertama, nafsu itu adalah nafsu yang menyukai kemaksiatan. Nafsu yang suka maksiat. Ya, nafsu itu ada dua. Nafsu suka maksiat. Berbohong, kalau nggak bohong tuh gatel mulutnya. Kalau nggak ngomongin orang tuh gatel mulutnya. Kalau nggak ghibah tuh, namimah tuh, mulutnya gatel. Ya. Nafsu yang suka kepada kemaksiatan. Nauzubillah min. Kalau nafsu yang suka kepada maksiat itu jelas penyakitnya dan cara pengobatannya pun jelas. Ya, penyakitnya jelas dan cara mengobatinya pun jelas. Contohnya bagaimana? Berbohong, iya. Bagaimana caranya? Ya dia mengistighfari kebohongannya. Jangan berbohong lagi, menyesali terhadap kebohongannya, mengakui di hadapan Allah. Kepada orang yang telah dikatakan kebohongan olehnya, dia minta maaf, dia katakan yang jujur, dia beristighfar taubatan nasuha di hadapan Allah, dia banyak melakukan ibadah-ibadah, kelar penyakitnya. Ini kalau nafsu yang suka kepada kemaksiatan. Tapi kalau nafsu yang kedua ini yang bahaya. Nafsu yang suka ketaatan. Nafsu suka taat. Bahaya nih.